Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha, anak kelas 1 SDIT Insan Madani. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya Allah berikan kekuatan selalu untuk belajar. Semangat belajar meskipun belajarnya masih daring atau belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pelajaran matematika yang tentunya kita masih membahas tema 5. Nah, di tema 5 kita sudah belajar banyak materi. Nah, kemarin di tema 5 kita sudah belajar tentang mengenal nama bilangan, terus lambang bilangan, kemudian mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan materinya. Apakah ada yang sudah tahu materinya tentang apa yang akan Ibu bahas hari ini? Iya, betul sekali. Hari ini Ibu akan membahas tema 5. Subtema, ada yang tahu kemarin kita subtema berapa? Iya, betul. Kemarin Ibu membahas tema 5, subtema 3. Hari ini Ibu akan membahas tema 5, subtema 4, yaitu tentang ini dia, penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi ini tentunya sudah pernah Ibu bahas dan pernah kita pelajari di semester berapa yo? Semester 1. Akan tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan yang kita pelajari yaitu masih bilangan digit 1 dan 2, yaitu dari 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan yang angkanya yaitu di atas 20, yaitu 21 sampai 40. Nah, sudah siap? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soleh-soleha, Ibu mau bertanya sebelumnya. Kalau kalian membeli sebuah permen, misalnya membeli permen di warung, permennya kita beli 20 permen, lalu membeli lagi 10 permen. Nah, apakah bisa dihitung menggunakan jari? Langsung saat itu bisa? Bisa ya, karena masih di dalam penghitungan jari ya, dalam artian masih bisa kita hitung lah menggunakan jari, karena jari kita ada 10 kan ya. Nah, kan tetapi kalau yang jumlah angkanya lebih dari 10, apakah bisa dihitung menggunakan jari? Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung 2 buah angka yang digitnya ada 2. Ya, yaitu kita akan mengenal terlebih dahulu penjumlahan dan pengurangan. Dan tandanya seperti apa sih? Yuk, Ibu ingatkan kembali ya. Saatnya menyimak pelajaran hari ini. Ini dia. Dalam penjumlahan dan pengurangan ada tandanya. Kalau penjumlahan tandanya seperti ini ya, seperti tanda tambah seperti ini, garis, ada 2 garis. Sedangkan kalau pengurangan tandanya seperti strip saja, strip. Nah, seperti itu. Bisa ya sekarang membedakan kalau penjumlahan tandanya seperti ini, ada 2 garis. Kalau pengurangan ada 1 garis strip saja. Paham tuh sampai sini? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mana tadi kita akan
jumlah angkanya itu di atas 20. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara menghitungnya. Apakah harus selalu menggunakan jari tangan, apa jari kaki? Ribet ya, masa kakinya menggunakan sepatu harus dibuka dulu sepatunya untuk menghitungnya. Enggak kan ya? Yuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya. Biasanya dalam matematika bentuknya nanti ada hitung bersusun atau bertingkat ke bawah kalau angkanya sudah lebih dari 10. Nah, seperti pun yang lebih dari 10 bisa. Siap ya, kita simak. Nah, biasanya soalnya ini dalam bentuk cerita. Nah, karena itu kita harus menyimak ceritanya seperti apa. Nah, ini dia PR ya. Untuk yang membacanya masih kurang lancar, terus berlatih ya untuk membacanya. Untuk yang sudah lancar, tetap semangat, terus semangat latihan membacanya. Karena semakin sering kita membaca, sering melisankan dalam mulut gitu ya, maksudnya melisankan dengan suara, itu akan makin terlatih gitu tuh kemampuan berbicara kita dan membaca kita. Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Kita simak soal cerita berikut ini. Soal cerita 1. Nah, ini dia, kita masuk ke penjumlahan pengurangan kehidupan sehari-hari ya. Nih, di sini ada soal ceritanya ya. Ini nanti kita rubah ke bentuk atau model matematikanya seperti apa. Sekarang kita simak dulu yuk dan baca ceritanya seperti apa. Yuk, kita baca. Nadia membeli 30 permen di warung. Lalu Nadia memberikan 10 permennya kepada Fatir. Berapakah sisa permen yang dimiliki Nadia? Nah, apakah ada yang sudah tahu jawabannya anak-anak di rumah? Wah, hebat ya yang sudah tahu, good job. Nah, cara menjawabnya terlebih dahulu kita rubah soal cerita yang di sebelah kiri ini, kita rubah menjadi bentuk atau model matematikanya di sini. Kita tulis angka-angkanya terlebih dahulu. Yuk kita tulis bentuk atau model matematikanya. Kita pertama simak. Nadia membeli 30 permen. 30 permen. Di sini kita tulis angka 30. Nah, sudah ditulis 30. Nanti kita buat bersusun ke bawah. Nanti kita hitung bersama-sama ya dan simak penjelasan dari Ibu. Kemudian Nadia memberikan 10 permennya kepada Fatir. Nah, di sini kan 10 ya. 10. Kita tulis 10 di mana? Di bawah angka 30. 1, 0. Nulisnya pun harus sejajar ya. 30, 3 sama 0, 1 dan 10. Jadi sejajar. Ini namanya penjumlahan atau pengurangan bersusun. Kita lihat ini apakah penjumlahan atau pengurangan ya. Setelah ditulis angkanya kita beri tanda garis. Nah, sekarang di sini tuh ada tandanya biasa kita tulis. Tapi kita simak lagi tadi soalnya. Nadia membeli 30 permen di warung. Lalu Nadia memberikan. Nah, di sini ada kata-kata memberikan 10 permennya kepada Fatir. Nah, kalau memberikan kan sebenarnya mengasihkan ya. Kalau mengasihkan ke temannya, berarti permen yang dimiliki Nadia berkurang atau bertambah? Iya, betul sekali. Berarti permen Nadia berkurang. Berarti kalau berkurang kita beri tanda kurang atau step. Nah, sudah kita tulis. Setelah ditulis, lalu kita hitung sesuai urutannya atau sesuai susunannya. Kita hitung dari bagian atas ke bawah. Sekarang kita hitung ya. 0 dikurang 0 sama dengan, iya, kalau 0 dikurang 0 ya berarti 0 juga. Nah, kemudian 3 dikurangi 1. 3 dikurang 1 berarti ditutup 1. Tinggal berapa permennya?
Iya, kita terlebih dahulu tulis ya. 3 dikurang 1 berarti jadi 2. Kita tulis di sini 2. Nah, di sini sudah terlihat kan? Nah, ini dia. Tadi 30 permen Nadia dikasihkan ke Fatir 10. Berarti permen Nadia sisanya ada 20 permen. Nah, seperti itu ya. Itu bentuk matematika atau model matematika dari soal cerita yang berupa pengurangan. Sekarang bagaimana sih kalau soal ceritanya seperti ini? Kita simak yuk. Nah, ini dia. Kita simak lagi sebentar. Soal cerita 2. Simak soal yang ibu akan bacakan. Raihan membeli 20 buah jeruk. Nah, Raihan beli 20 buah jeruk atau 20 jeruk ya. Kemudian Raihan membeli lagi. Nah, di sini membeli lagi 15 buah jeruk. Berapakah banyak jeruk yang dimiliki Raihan sekarang? Nah, pertanyaannya, ini penjumlahan atau pengurangan ya? Dari soal cerita ini, soal penjumlahan. Betul sekali, karena ada kata-kata membeli lagi. Berarti kalau membeli lagi kan jeruknya punya Raihan bertambah banyak kan? Nah, sekarang kalau sudah tahu penjumlahan, kita hitung ada berapa ya jeruk yang dimiliki oleh Raihan. Masih ingat cara mengubah soal cerita menjadi bentuk matematikanya? Iya, betul sekali. Pertama, kita tuliskan angkanya terlebih dahulu dalam bentuk susun. Siap, kita tulis? Siap ya. Raihan membeli 20 buah jeruk. Kita tulis dulu angka 20. Nah, setelah ditulis angka 20, angka berapa lagi yang ada angkanya? 15. Seperti biasa, harus bersusun ya. Dan harus atas bawah sama. Samanya kenapa? Tidak boleh mundur ataupun lebih maju, jadi harus sederetan seperti ini. Jadi 0 sederet dengan 5, 2 sederet dengan angka 1. Setelah ditulis angkanya, kita beri garis. Nah, tadi kan katanya penjumlahan kan, kita beri tanda penjumlahan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan apa ya? Iya, betul sekali, menghitungnya dengan cara menjumlahkannya atas ke bawah, atas lalu bawah. Siap? Yuk kita hitung bersama. 0 ditambah 5. Berapa ya? Kan 0 nih, tadinya nggak ada. Kemudian ditambah 5. Nih, kan tadinya 0, nggak ada apa-apa. Ditambah 5, berarti tiba-tiba muncul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, kemudian sederetan lagi kita hitung. 2 ditambah 1. Kan angka 2. Ditambah 1. Kita munculkan lagi jarinya 1. Jadi berapa? 1, 2, 3. Jadi 3. Kita tulis kembali. Nah, sampai sini terlihat kan? Jumlah jeruk yang dimiliki Raihan sekarang berjumlah berapa yuk? Ini ada angka 3 dan 5. Dibaca 35. Betul sekali. Nah, itulah tadi yang sudah Ibu sampaikan mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau dalam pelajaran matematika bentuknya itu seperti soal cerita. Nah, seperti itu, mudah kan ya? Tadi langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu apakah itu penjumlahan ataupun pengurangan dari soal ceritanya. Kalau sudah ditentukan, kita buat model atau bentuk matematikanya bersusun ke bawah seperti ini.
Nah, kemudian dihitung deh sederetannya, atas, kemudian lalu ke bawah. Tulis jawabannya. Kemudian sebelahnya kalau sudah, yang atas lalu ke bawah, tulis jawabannya di bawahnya. Mudah kan? Nah, untuk melatih apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, terus sampaikan atau tidak, yuk kita latihan di buku tema 5-nya, halaman. Nah, ini dia. Di halaman 164. Di sini ada kurang lebih 6 soal. Tapi dengarkan instruksi Ibu ya. Nanti kalian berlatih nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya, jadi yang nomor 5 tidak usah dikerjakan. Jadi total yang dikerjakan ada 5 soal saja. Dan ditulisnya pun ditulis jawabannya di buku tulis. Bu, apakah ditulis lagi ceritanya? Tidak usah ditulis lagi ceritanya, tapi langsung bentuk atau model matematikanya seperti ini. Misalnya nomor 1. Nah, ditulis seperti ini. Misalnya nih, Udin memiliki 20 kelereng. Nanti ditulis 20. Beni memberinya 11 kelereng lagi. Nah, ditulis 11. Nah, seperti itu. Jadi, langsung dibuat bentuk atau model matematikanya di buku tulis. Ingat ya, di buku tulis. Oke, langsung bentuk atau model matematikanya. Jadi, kunci untuk mengerjakan soal cerita ini atau penjumlahan dan pengurangan sehari-hari, kita harus menyimak terlebih dahulu soal ceritanya dan tentukan apakah itu penjumlahan ataupun pengurangan. Setelah ditentukan, lalu hitunglah sesuai deretannya, yang atas dengan yang bawah sejajar. Begitupun yang atas sebelah kiri dengan yang sebelah kiri bagian bawahnya juga tulis jawabannya. Oke, fahim tuh? Nah, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan terkait pembelajaran di tema 5, subtema 4. Selamat berlatih ya, tetap semangat. Oh iya, setelah pembelajaran ini, minggu depan kita ulangan harian. Oke, jadi pelajari dan simak baik-baik apa yang sudah Ibu sampaikan di video-video sebelumnya dan latihan yang berikan. Nah, itu dia yang akan Ibu ujikan. Oke? Tetap semangat, saleh-saleha. Cukup sekian dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.